Pesta bola dunia tengah berlangsung. Piala Dunia 2022 Qatar hadir dengan euforia dan kemewahan penyelenggaraan yang menelan biaya mencapai 220 miliar dolar Amerika. Bagaimana warga negara Indonesia yang berada di Qatar ikut merayakan kemeriahan Pesta Bola Dunia? Saya akan berbincang malam hari ini dengan pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Doha, Ali Murtado, saat ini berada di Qatar. Bang Ali, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Bang Ali, tepatnya Anda berada di mana sekarang dan apakah banyak WNI yang memang khusus datang ke sana untuk mengikuti perjalanan Piala Dunia ke depan? Saya kurang begitu jelas yang mendengar suaranya, tapi kurang lebih yang saya tangkap adalah saat ini saya sedang berada di Qatar Village. Ini adalah salah satu fun zone dunia, dan ini adalah kompleks budaya. Jadi di sini banyak sekali pagelaran budaya yang ditampilkan dari berbagai negara, salah satunya tentu dari Indonesia. Keterlibatan WNI WNI di Qatar sendiri sangat-sangat aktif ya. Mereka tampil di berbagai fan zone. Mereka juga menyelenggarakan berbagai kegiatan, baik yang sifatnya internal untuk masyarakat Indonesia maupun yang melibatkan komunitas asing lainnya. Jadi ini luar biasa meriah, Mbak Putri. Bang Ali, bagaimana dengan para WNI yang merayakan atau ikut menyimak Piala Dunia di sana? Ya, para WNI di sini tentu banyak juga yang menyaksikan langsung ya di dalam stadion, tapi juga ada yang menyaksikannya melalui fan zone yang tersedia. Karena pemerintah Qatar sendiri menyediakan begitu banyak fan zone yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau misalkan mereka tidak berkesempatan menyaksikannya langsung dalam stadion, tentu mereka bisa melakukan nonton bareng di sini. Dan tak hanya itu, para WNI juga memanfaatkan momen Piala Dunia ini untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia yang ada di Qatar. Jadi sebagaimana kita tahu, jumlah WNI di Qatar kurang lebih ada sekitar 20.000 orang, dan banyak di antara mereka yang membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan tampilkan berbagai atraksi budaya Indonesia di sini. Bang Ali, kita tahu Piala Dunia kali ini tuh banyak sekali cerita-cerita kontroversinya gitu ya, berkaitan dengan aturan dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya di sana, para wisatawan dan supporter yang datang itu, apakah mereka mengikuti aturan yang berlaku di sana atau bagaimana, Bang? Sepanjang pengamatan saya sih mereka sangat patuh ya, masih patuh dengan ketentuan yang ada di sini. Jadi mereka tentu mengikuti juga perkembangan yang ada, bahwa misalkan pengaturan soal beralkohol, kemudian banyaklah aturan-aturan yang memang harus mereka ikuti selama mereka berada di Timur Tengah atau di Qatar ini. Jadi sejauh ini masih sangat terkendali, artinya. Jadi mereka patuh dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Qatar. Dan memang Qatar sendiri adalah negara yang sangat menjunjung norma hukum dan adat ya, terutama norma aturan ini, norma hukum ini. Bahkan Emir sendiri, Emir Qatar itu kemana-mana itu pasti akan memakai badge, memakai tanda pengenal dari FIFA. Bahkan seorang pemimpin negara pun ketika masa Piala Dunia, mereka akan mematuhi segala aturan yang berlaku, termasuk dengan mengenakan tanda pengenal, bahkan untuk seorang Emir sekalipun. Bang Ali, kalau misalnya kita tahu di beberapa kali Piala Dunia, kemudian ada supporter-supporter itu kan kadang dari beberapa negara, mereka suka bikin agak sedikit kurang bisa diatur ya. Terlalu jelas mendengar suaranya? Oke, apakah Anda melihat ada supporter yang agak sulit diatur, kemudian apa yang dilakukan oleh aparat di Qatar? Ya, tentu yang pertama dilakukan aparat di sini adalah melakukan tindakan preventif ya. Kemudian mereka juga melakukan tindakan yang sifatnya persuasif. Jadi dan jangan lupa para aparat keamanan di sini itu terdiri dari banyak negara saat ini, Mbak Putri. Jadi Qatar sendiri bekerja sama dengan Turki dan dengan Pakistan, dengan Amerika bahkan untuk mendatangkan tenaga untuk membantu pengamanan.
Jadi pendekatan pertama yang dilakukan adalah pendekatan yang sifatnya persuasif atau preventif. Jauh ini masih terkendali supporter yang ada di Qatar ini. Dan sekarang hari-hari ini, terutama sekarang ya, crowd-nya lumayan besar karena Saudi baru saja menang dan euforianya sangat terasa. Baik, Bang Ali, selama Piala Dunia ini sampai jam berapa biasanya keramaian masih bisa ditemui di jalan-jalan Qatar? Ya, kalau keramaian sampai lewat tengah malam tetap ramai. Kita sendiri kan hadir di fan zone itu sampai lebih dari jam 12 pun masih ramai. Jadi ini seperti negara yang nggak tidur hari-hari ini. Apakah ada aturan-aturan tertentu untuk kantor-kantor yang beroperasi di Qatar selama masa Piala Dunia ini? Betul. Ini kantor-kantor, terutama kantor pemerintah ya, saat ini mereka memberlakukan kebijakan WFH begitu, hanya bekerja sampai jam 11 siang. Bahkan ada mereka yang non esensial begitu ya, mereka full WFH di rumah. Jadi ada adjustment lah ya, jam kerja kemudian jam operasional kantor di sini. Bang Ali, tapi saya penasaran sebenarnya warga Qatar sendiri se-excited apa sih menyambut momen ini? Ya, ini adalah momen yang sangat ditunggu oleh masyarakat Qatar, masyarakat Arab, dan saya pikir kita juga ya, masyarakat internasional. Jadi warga negara Qatar menunggu momen ini selama tahun. Jadi mereka merayakannya dengan penuh sukacita. Bendera-bendera Qatar hampir dipasang di seluruh rumah-rumah penduduk di sini. Jadi mereka merayakan ini dengan sangat luar biasa. Bang Ali, terakhir, apakah wisatawan dari Indonesia juga masih terus berdatangan dari data yang dimiliki KBRI? Bisa diulangi pertanyaannya Mbak Putri, maaf. Jumlah wisatawan dari Indonesia yang datang ke sana juga apakah masih terus datang? Wisatawan begitu? Ya. Oke. Wisatawan Indonesia memang yang diperkirakan masuk ke Qatar pada periode Piala Dunia ini meningkat ya dibandingkan masa-masa sebelum ke Piala Dunia, dan memang ada beberapa kebijakan khusus dari pemerintah Qatar sendiri untuk bisa masuk ke Qatar saat ini, antara lain dengan pemberlakuan Hayya Card. Hayya Card ini masuk gitu saya ke negara Qatar dan harus dimiliki oleh setiap pengunjung yang akan masuk ke Qatar. Nah, keharusan memiliki Hayya Card ini memang sedikit berpengaruh ya terhadap niat WNI kita untuk masuk ke Qatar. Tapi saya kira dengan Hayya Card pun WNI kita masih sangat banyak yang masuk ke sini. Tambah lagi per 2 Desember nanti para pengunjung yang masuk ke Qatar itu bolehkan tanpa memiliki tiket pertandingan. Kalau saat ini mereka yang masuk ke Qatar ini adalah mereka yang memiliki tiket pertandingan, Mbak Putri. Tapi mulai 2 Desember nanti mereka yang tidak memiliki tiket pertandingan boleh memasuki Qatar. Dan saya memperkirakan pas 2 Desember nanti akan semakin banyak WNI kita yang masuk ke Qatar. Baik, Mas Ali Murtado langsung dari Qatar. Terima kasih banyak sudah berbincang malam hari ini. Selamat menikmati waktu-waktu Piala Dunia. Terima kasih.